Ini di wilayah 1 ini tercatat mulai ada kejadian pada tanggal 18 Februari, yaitu di Tanjung Kumpang, Sumsel, itu sebanyak 8 orang yang mengalami kejadian. Dan terakhir kita lihat kejadian pada tanggal 25 September ada 2, ada di Karimun Lakam Timur 14 orang, kemudian di Kota Palembang Kaldoni 12 orang. Itu yang tercatat di wilayah 1. Kemudian yang tercatat lebih dominan memang ada terjadi di wilayah 2, karena memang pertumbuhan SPG di wilayah 2 ini juga sangat dominan di 2 bulan terakhir ini, dan kita sudah mulai mencatat ada kejadian itu di 14 Januari, jadi 8 hari dari pertama kali di launching itu ada 6 orang yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan. Kemudian 16 Januari dan terakhir next slide itu kejadian 30 September yang di slide ini baru tercatat di SPPG Cihamplas Pasar Rebo 15 orang. Ini kebetulan satu kelas ya, dan kemudian juga di Kadungora tadi malam itu 30 orang. Kemudian di next slide, di wilayah 3, next slide, itu tercatat ada 17 kasus. Kita deteksi mulai dari tanggal 13 Januari itu di Nunukan ada 90 orang, kemudian tanggal 24 Januari di Ujung Bulu 4 orang. Jadi 4 orang, 1 orang pun kami catat yang sakit itu. Kemudian 27 Januari di Minas Satene 7 orang, dan terakhir di Mamuju ada 27 orang. Yang paling besar terkait dengan kejadian di wilayah 3 ini ada di Banggai, yang memang ini jumlahnya kurang lebih 330 orang, dan penyebabnya diakibatkan karena suppliernya diganti. Jadi menu yang disajikan adalah ikan cakalang. Supplier lamanya sudah biasa mensuplai ikan cakalang dengan kualitas baik. Kemudian karena ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, nelayan lokal, kemudian suppliernya diganti dengan supplier lokal, dan kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama, sehingga terjadilah gangguan terkait dengan alergi pada penerima manfaat yang mencapai 338 orang. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir, dan ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam, seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9, dan kemudian di deliverynya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat, dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Dari kejadian di berbagai tempat nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki
sanitasi yang baik, sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan, seperti yang di Bandung. Setelah kita cek, SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit, sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon, dan untuk mencuci airnya perlu diberikan saringan. Dan kami sebenarnya sudah membuat peraturan keputusan kepala badan terkait dengan sertifikasi, persiapan sertifikasi. Yang 2 yang akan kita lakukan yaitu sertifikasi layak higiene dan sanitasi, yang nanti mungkin Pak Menteri Kesehatan akan lebih rinci menjelaskan itu. Selain itu kami juga tidak hanya berkait dengan sanitasi, kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan yang berupa HACCP, ya. Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasikan yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan. Jadi di SPPG nanti akan berlaku 2 sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari lembaga independen untuk keamanan pangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.